Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmi Mahmud. Saya Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya semester 4 dan kelas A. Baik, saya akan menjelaskan sedikit metode penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif. Sebagaimana yang kita ketahui secara istilah, metode penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena yang bersifat nyata. Secara signifikan atau umum, metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan semua analisis data yang dapat diukur. Selain itu, kita beranjak pada materi selanjutnya, yaitu jenis penelitian kuantitatif. Ada 7 jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memotret situasi sosial secara luas dan mendalam. Sedangkan yang kedua, penelitian korelasi. Metode ini digunakan untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada suatu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kaitan variasi-variasi yang ada dalam suatu faktor dengan variasi-variasi dalam faktor yang lain. Sedangkan yang ketiga, penelitian eksperimen. Metode ini digunakan untuk mencari pengaruh antar variabel dalam kondisi yang terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan pada suatu variabel mempengaruhi perubahan pada variabel yang lainnya. Yang keempat, kita beranjak ke penelitian survei. Dari kata survei ini pasti kita semua sudah mengetahui apa itu survei. Dalam penelitian survei ini, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data saat populasi yang besar dengan cara membagikan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada para responden. Penelitian ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data yang luas dan representatif. Dalam pengumpulan kuesioner ini, kita membutuhkan beberapa banyak orang dan tidak sedikit. Maka dari itu, penelitian ini sangat membutuhkan survei yang benar-benar nyata tanpa dibuat-buat. Yang kelima, penelitian kausal komparatif. Metode ini digunakan untuk menguji atau mengonfirmasi. Jadi setelah dari survei, penelitian ini kita menguji atau mengonfirmasi teori itu sudah betul atau belum dengan konfirmasi yang dalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara variabel mempengaruhi perbedaan pada variabel yang lain. Yang keenam, penelitian komparatif. Beranjak dari penelitian kausal komparatif, kita beranjak ke penelitian komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan variabel atau antar populasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara variabel atau populasi, bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi hasil. Yang ketujuh atau yang terakhir, penelitian inferensial. Metode ini digunakan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Atau penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan ke situasi yang mirip. Dalam penelitian kuantitatif ini, data diperbolehkan dengan cara mengumpulkan data numerik yang dapat dihitung dan diolah menggunakan statistik. Penelitian ini biasanya menggunakan metode survei, eksperimen, dan analisis isi untuk mengumpulkan data. Contoh dari penelitian kuantitatif antara lain memiliki bilangan seperti umur, tinggi badan, berat badan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan angka. Dalam penelitian kuantitatif, hal ini akan diuji menggunakan data atau statistik.
Beranjak dari pengertian jenis-jenis, kita akan beranjak ke teori-teori dalam penelitian kuantitatif. Ya, teori-teori dalam penelitian kuantitatif antara lain variabel bebas atau independen. Yang kedua, variabel terikat atau dependen. Yang ketiga, variabel intervening atau variabel moderating, variabel kontrol, dan variabel confounding. Selanjutnya kita beranjak pada jumlah sampel penelitian kuantitatif adalah 30 orang. Beranjak dari itu semua, kita beranjak pada 4 jenis metode analisis kuantitatif yang sering digunakan. Yang pertama, analisis data. Yang kedua, analisis regresi. Yang ketiga, analisis korelasi. Dan yang terakhir, analisis jangka waktu. Di sini saya juga akan menjelaskan perbedaan variabel intervening dan variabel moderator. Variabel intervening dan variabel moderator adalah dua konsep yang berbeda dalam penelitian kuantitatif, dengan fungsi dan peran yang berbeda dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Perbedaan antara keduanya yaitu variabel intervening yaitu variabel yang berada di jalur penyebab hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel intervening dipengaruhi oleh variabel independen dan mempengaruhi variabel dependen. Contohnya adalah variabel intervening adalah loyalitas, gaya hidup, dan pembeli bersifat rasional. Sedangkan variabel moderator yaitu sebaliknya, tidak berada di jalur penyebab hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel moderator mempengaruhi kekuatan atau dua arah hubungan variabel independen dan dependen. Variabel independen dan dependen. Contoh variabel moderator adalah usia, budaya, masa kerja, dan kepribadian. Sedangkan perbedaan utama dari keduanya yaitu jalur hubungan. Yang pertama, jalur hubungan. Variabel intervening berada pada jalur penyebab hubungan, sedangkan variabel moderator tidak. Yang kedua, pengaruh. Variabel intervening memiliki pengaruh langsung pada hubungan, sementara variabel moderator mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan. Yang ketiga, ciri khas. Variabel intervening mudah berubah, seperti emosi, sedangkan variabel moderator lebih sulit berubah, seperti usia dan budaya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang analisis dan penggunaan. Yang pertama, dalam metode kuantitatif, analisis yang digunakan yaitu analisis jalur, yaitu variabel intervening harus diukur dengan bijaksana dan dicermati dampaknya terhadap hubungan yang diteliti. Yang kedua, analisis regresi. Dalam analisis ini, variabel moderator biasanya digunakan dalam analisis regresi linear atau struktural, equation modeling. Yang ketiga, penggunaan. Variabel intervening digunakan untuk menjelaskan proses atau mekanisme yang terlibat dalam hubungan antar variabel independen dan dependen, sedangkan variabel moderator digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam perubahan dan perbedaan antara variabel intervening dan moderator, kita harus lebih efektif dalam menjelaskan dan menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya, yang terakhir ya, tadi belum terakhir, saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data numerik dan analisis statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotensi. Tujuan mengukur, mengkaji, dan generalisasi. Itu yaitu penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokus pada pemahaman yang mendalam dan fenomena yang digunakan melalui teori-teori dan tidak terstruktur. Tujuannya untuk menjelaskan, memahami, dan menjelajahi fenomena. Karakteristik keduanya juga berbeda. Kuantitatif memiliki karakteristik data numerik, data statistik, objektif, dan dapat diuji dengan teori. Sedangkan kualitatif, data deskriptif, tidak terstruktur, dan tidak dapat diukur dengan angka. Sekian pembahasan saya sedikit tentang
metode penelitian kuantitatif. Semoga yang saya jelaskan dapat dipelajari dan dipahami dengan baik. Kurang dan lebihnya apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.